yang tak bisa tertandingi dari Yesus Tuhan Allah. Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Gong Sifat Cahaya, selamat merayakan Imlek ya. Kami dari keluarga Kristen ya. Ring satu kami semua Chinese semua ya. Kami hanya berkumpul makan babi ya. Sudah ada yang ngatur ya. Tapi kami tidak mengadakan ritual perayaan Imlek. Kami hanya berkumpul terus makan babi, begitulah ya. Yang ada ponakan kasih angpau, begitu saja ya. Gong Sifat Cahaya, selamat Imlek 2024. Yang tak bisa tertandingi dari Yesus Tuhan Allah. Di dunia ini ada 4.300 keyakinan atau agama. Masing-masing keyakinan punya sesembahan agung yang sering disebut Tuhan atau Allah itu. Silakan sanjung-sanjung Allahmu dan Tuhanmu masing-masing, tetapi jangan dibanding-bandingkan dengan Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus. Ulangan 10 ayat 17. Ini yang tidak bisa tertandingin dari Yesus Allah. 1. Punya nama. Tuhan Allah itu punya nama, yaitu Yesus, Yesua. Filipi 2 ayat 9 dan 10, Roma 16 ayat 25 sampai 27, Yohanes 1 ayat 1 dan 12. Esra 5 ayat 1, suku bangsa Yehuda yang menyerukan dalam nama Allah Israel, Basum Allah Yisrael, Basmalah, Bismillah. Jadi benar 100% Allah itu mutlak harus punya nama. Esra 5 ayat 1 menulis suku Yehuda menyerukan apa? Menyerukan nama Allah Israel ya. Di zaman Perjanjian Lama Allah itu punya nama sebutan memorial name, yaitu Yahweh ya. Oke. Ada 4.300 keyakinan di jagat raya ini. Tetapi semuanya itu Tuhan Allah itu adalah yang tidak punya nama. Padahal ada seruan atau ada seruan atau ada perintah meninggikan, memuliakan nama Allah, nama Tuhan. Mereka celingak-celinguk karena Tuhan Allah mereka tidak punya nama. Ada ratusan perintah untuk meninggikan, memuliakan nama Allah. Giliran cari-cari nama Allah, celingak-celinguk, siapa nama Allah kita ya? Ada 4.300 keyakinan di jagat raya ini. Semua Tuhan Allahnya tidak punya nama. Nomor 2, bisa melakukan penyataan. Tuhan dan Allah yang roh dan tidak kelihatan itu bisa melakukan penyataan Allah, yaitu the appearing of God, sehingga bisa kelihatan. Titus 2 ayat 13, penyataan dari Allahu Akbar Isa Al-Masih, yaitu dengan cara menjadi manusia untuk waktu yang singkat. Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14. Di seluruh jagat raya ini ada 4.300 agama keyakinan, tetapi semua Tuhan Allahnya tidak bisa melakukan penyataan atau appearing of God. Nomor 3, bisa dibuktikan bahwa Tuhan Allah itu ada. Yesus sendiri berkata langsung, "Aku Alfa Omega, aku Tuhan Allah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang." Artinya sebagai Tuhan Allah, Yesus itu selalu dibuktikan, selalu bisa dibuktikan keberadaannya. Jadi Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah itu adalah real, bisa dibuktikan, punya nama, dan bukan ilusi,
tidak fiktif, dan kapan saja bisa dibuktikan keberadaannya. Di mana saja, kapan saja jika dikehendaki oleh Yesus, Anda bisa saja dikuasai Roh Yesus dan bisa bertemu dengan Yesus. Apakah ada dari 4.300 keyakinan di jagat raya ini, Allah dan Tuhan mereka mampu membuktikan bahwa Allah mereka itu ada? Tidak pernah ada yang bisa mampu membuktikan. Salah satu bukti bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus bisa dibuktikan keberadaannya kapan saja adalah terus digenapinya nubuatan-nubuatan yang sekarang belum terjadi dan pasti terjadi kelak. Di samping seseorang bisa saja dikuasai oleh Roh Yesus, bisa bertemu dengan Yesus. Ada 4.300 agama di dunia ini, semua Tuhan dan Allahnya tidak bisa dibuktikan keberadaannya, sebab tidak punya nama. Bagaimana bisa dibuktikan? Nama saja tidak punya. Astagfirullah. Kesimpulan, silahkan masing-masing agama, keyakinan menyanjung-nyanjung Tuhan Allahnya masing-masing, tetapi jangan membandingkan dengan Yesus Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Ulangan 10 ayat 17. Allah yang benar dan hidup yang kekal adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Siapa yang menolak Yesus Kristus Allah yang benar dan hidup yang kekal itu, maka disebut penyembah berhala. 1 Yohanes 5 ayat 21. Salam Pendeta HTD. Bapak Ibu Saudara, jadi very clear, silahkan Anda meninggikan, memuliakan Allahmu masing-masing. Anda mau sanjung-sanjung silahkan, tapi jangan pernah Anda membandingkan dengan Yesus. Yesus Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Dalam 1 menit langsung nyungsep. Ya, Allahnya orang Kristen itu punya nama. Allah di luar Kristen, misalnya Allahnya Tritunggal, tidak punya nama. Allahnya segitiga, Calvinis, tidak punya nama. Allahnya Mormon, Allahnya karismatik, tidak punya nama. Ya. Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Jadi karena Allah ini punya nama, Bapak Ibu Saudara, maka real, ya, tidak fiktif, bukan ilusi. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus. Lalu bisa menyatakan diri, yang disebut the appearing of God, ya, menyatakan diri dari Allah yang tidak nyata itu, ya. Kemudian juga bisa membuktikan, gitu, ya, Allahnya orang Kristen itu bisa dibuktikan. Banyak yang lagi berada di satu tempat, tiba-tiba diizinkan oleh Allah, dikuasai oleh Roh, dia melihat siapa? Melihat Yesus. Pernah nggak melihat Allahmu? Aku mau nanya nih, di antara semua sering disebut penampakan Allah atau appearing of God, pernah nggak Anda lihat Allahmu? Pernah nggak? Semua yang ditemui, ya, adalah yang ditemui oleh Yesus. Agama apapun, ya, keyakinan apapun, kalau Anda ketemu Allah, ketemu Tuhan, maka yang menemui Anda itu pasti Yesus. Pernah nggak Allahmu atau Tuhanmu? Ya, pasti tidak pernah. Nama saja tidak punya, ya. Bagaimana bisa eksis, ya? Namanya saja tidak punya, tidak ada, ya. Bapak Ibu Saudara, Esra 5 ayat 1 menunjukkan bahwa Allah itu bukan nama, ya. Tuhan itu bukan nama. Sebab suku Yehuda menyerukan the name of Allah Israel. Nama Allah Israel, menyerukan dengan nama Allah Israel. Basum Allah, bismillah, basmalah. Jadi bismillah, basmalah itu miliknya Israel. Ya. Esra 5 ayat 1, betul, nggak bisa Anda bantah itu. Jadi Allah itu bukan nama, bukan. Allah itu adalah sesembahan agung, ya. Makanya Kristen sangat clear, Allah itu harus punya nama. Tritunggal Allahnya punya nama enggak? Segitiga Allahnya punya nama enggak? Kagak. Calvinis, karismatik, Advent, Mormon, Saksi Yehova, Allahnya punya nama enggak? Kagak. Yahweh adalah nama sebutan, berlaku dari sejak Adam sampai Maleaki, ya. Ya, makanya di Perjanjian Baru tidak ada disebut-sebut Yahweh. Ndul,
Ya, kamu yang ngeyeler, ngototer, tegar tengkoer, Yahweh adalah memorial name. Ya. Keluaran 3 ayat 15. Jadi tidak pernah ada Yahweh itu the real name, nggak pernah ada. The real name itu Jesus, ya. Original name itu Yesus, ya. Original, the real, true name, apalagi original, authentic name, ya, apalagi ya, proper name, ya, adalah Jesus, ya. Filipi 2 ayat 9 ayat 10. Oleh nama Yesus bertekuk lutut di langit, segala yang di langit itu malaikat, serafim, kerub, yang di bumi ya manusia dan segala sesuatu, yang di bawah bumi roh-roh yang ada di alam maut itu. Semua bertekuk lutut oleh nama Yesus. Coba Yesus kamu ganti Bapa. Oleh nama Bapa maka Anda diketawain ayam. Demi nama Bapa ayam ketawa. Demi nama Bapa Anak Roh Kudus onta ketawa. Bapa dalam nama Yesus setan ngakak. Siapa yang masih nyebut Bapa dalam nama Yesus? Ya. Setan tahu Allah itu satu. Satu namanya siapa? Yesus. Bukan Bapa dalam nama Yesus, bukan. Yakobus 2:19. Setan itu tahu. Ndul, kamu orang-orang karismatik yang menyebut Bapa dalam nama Yesus, kamu levelnya di bawah setan, tak kasih tahu. Setan itu percaya satu Allah dan namanya Yesus. Setan itu mantan malaikat di surga, ya, di dalam Wahyu 12 ayat 3 sampai 9. Dia terseret ekor iblis. Dia tahu bahwa nama Allah itu Yesus. Ya. Very clear. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila. Di dunia ini, ya, Matius 5 ayat 45, matahari itu untuk semua orang, untuk yang jahat, untuk yang baik, untuk penghujat Yesus dan untuk yang percaya Yesus, untuk yang orang benar dan orang tidak benar. Jadi kehidupan di dunia kita saling toleransi, menghargai, menghormati. Tapi kalau untuk urusan surga, untuk urusan kebenaran, kita harus berani menyatakan mohon maaf, kita beda. Tuhan Allah kami Kristen punya nama, bisa menyatakan diri, bisa dibuktikan, ya. Ya, seperti itu, ya. Jadi bukan cuman fiktif, bukan ilusi, ya, seperti itu. Punya nama, ya, seperti itu. Kalau untuk urusan surga mohon maaf, kita harus tegas. Kita berbeda, ya. Ndul, ya. Berbeda antara Kristen dengan Tritunggal itu beda. Ya, Tritunggal itu bukan Kristen. Kristen dengan Calvinis segitiga beda. Kristen dengan Mormon beda. Kristen dengan karismatik beda. Kristen dengan Advent beda. Kristen dengan Saksi Yehova beda. Ya, kalau Kristen itu 1 Petrus 4 ayat 16 memuliakan Allah dalam nama. Itu nama itu penting. Jadi kalau kita menyembah itu yang disembah nama, bukan aku menyembah Allah. Lu Allahmu asmane sinten? Enggak ada namanya, Pak. Ya, yang Allahnya tidak punya nama, 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus itu Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini sama dengan Yohanes 17 ayat 3. Ya, lalu ayat 21, siapa yang tidak percaya itu berarti waspadalah terhadap berhala. Jadi yang menolak Allah yang benar itu Yesus Kristus, ya Anda penyembah berhala. Kenapa berhala, Pak? Kan tidak bisa dibuktikan keberadaannya, ya, tidak bisa dibuktikan, bahkan juga tidak punya nama, seperti itu. Tapi kita tetap Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, ya, keberagaman wajib disyukuri. Di hari-hari terakhir kami tetap mengingatkan, ya, jangan lupa pilih rambut putih, ya, khusus orang-orang Kristen, karena kemana orang Kristen menentukan pilihan, ke situ pemenang pemilu, ya. Ya, pilih si rambut putih, ya, itu yang kita butuhkan sekarang. Jangan serahkan negara kepada yang moralnya terjun bebas, yang moralnya minus, ya. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.